Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rindu Aulia Nurani dengan NIM 12192101008 dari kelas C semester 3 Prodi Akuntansi Syariah. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat laporan laba rugi pada aplikasi Microsoft Access. Pertama-tama kita buka terlebih dahulu aplikasi Microsoft Access-nya. Setelah itu kita buka file yang sudah kita buat di minggu-minggu sebelumnya atau pada video-video sebelumnya. Nah, sebelumnya isi dari laporan laba rugi adalah pendapatan dan beban atau biaya. Nah, selisih dari pendapatan dan beban itu adalah laba jika hasilnya positif. Namun jika hasilnya negatif, maka itu adalah rugi. Nah, kemudian di sini kita akan memisahkan akun pendapatan dan akun beban ke masing-masing query ya. Pertama, kita akan membuat query pendapatan terlebih dahulu. Kita tap create, kemudian kita klik query design. Nah, nanti akan muncul show table seperti ini. Kita pilih query. Karena kita sudah membuat query kertas kerja 2 di video sebelumnya, maka kita akan memilih kertas kerja 2 ini sebagai sumber ya. Kita klik. Setelah itu kita close saja. Nah, setelah ini kita akan memasukkan field yang dibutuhkan. Field yang dibutuhkan yang pertama ada tipe, kemudian no akun, nama akun, laba rugi debit, dan laba rugi kredit. Nah, setelah itu kita lihat dulu hasilnya. Nah, kita dapat melihat ini hasil seperti ini, namun hasilnya masih berantakan, masih tercampur antara akun-akun pendapatan dan akun yang lain. Maka dari itu kita kembali lagi. Nah, kita akan memfilternya dengan memasukkan di sini kriteria yaitu pendapatan. Jangan lupa untuk menambahkan tanda kutip di awal dan di akhir ya. Nah, kemudian kita view. Nah, sekarang sudah dapat kita lihat di sini udah hanya tinggal pendapatan saja. Kemudian kita save. Untuk yang ini namanya query pendapatan. Kita save. Nah, kemudian setelah itu kita kembali ke design view. Kita akan membuat query beban ya. Nah, caranya sama, tapi agar lebih mudah kita save as aja ya. Save as. Kemudian kita beri nama query beban. Query beban. Setelah itu, kita tinggal ganti kriterianya menjadi beban ya. Beban. Nah, kemudian kita lihat. Nah, di sini sudah tergolong akun-akun beban saja ya. Kita kembali, kita save yang ini. Ya, kemudian selanjutnya kita akan membuat query laba rugi bersih ya. Caranya sama, kita save as saja. Kemudian namanya kita rubah menjadi query laba rugi bersih. Laba rugi bersih. Oke. Nah, untuk query laba rugi bersih kita hanya membutuhkan kolom laba rugi debit dan laba rugi kredit. Nah, maka yang ini kita hapus. Nah, sebelum itu kita klik totals dulu. Nah, kita ubah group by in-nya menjadi sum ya. Pada kolom ini
kita akan menambahkan rumus, yaitu laba rugi bersih titik 2 sum laba rugi kredit dikurangi laba rugi debit. Ruang tutup. Nah, untuk grup by-nya kita ganti dengan expression. Nah, jangan lupa untuk di sininya dicentang. Nah, selanjutnya kita rubah dulu formatnya menjadi currency. Yang ini juga sama, currency. Nah, yang ini juga sama ya, currency. Nah, selanjutnya kita lihat hasilnya. View. Nah, maka nanti akan muncul seperti ini. Kita atur-atur saja ininya. Kemudian kita save. Nah, kemudian setelah itu kita close saja. Nah, selanjutnya kita akan membuat tampilan laba rugi dalam bentuk report. Kita tap create, kemudian kita klik yang blank report. Setelah itu kita pindahkan tampilan ke design view. Nah, nanti akan ada tampilan seperti ini, kemudian kita akan menambahkan query pendapatan, query beban, dan query laba rugi bersih. Kita drag saja, bisa lihat ya ke sini. Nah, jika nanti muncul seperti ini, kita klik finish saja. Kemudian kita tambahkan yang query beban. Di finish saja. Kemudian selanjutnya yang terakhir tambahkan query laba rugi bersih ya. Drag lagi ke sini. Finish. Nah, kemudian kita akan merapikan ininya kolomnya. Kita blok saja dulu, kemudian tab range, kemudian stack. Nah, nanti tampilan akan seperti ini. Kemudian setelah ini kita akan menambahkan baris di atas dan di bawah kolom ini. Ya. Kita insert below. Nah, kemudian kita akan memindahkan namanya ke baris yang kosong tadi. Caranya dengan Ctrl X saja ya. Nah, kemudian dipindahkan manual. Sini. Yang ini juga sama. Yang ini juga sama. Nah, setelah itu untuk ini, baris atau kolom yang ini kita hapus saja. Nah, setelah itu kita rubah namanya menjadi pendapatan usaha. Kemudian yang ini kita rubah menjadi beban atau biaya usaha. Nah, untuk yang ini kita hapus saja. Kemudian kita rubah tingginya menjadi 1 cm. 1 cm. Nah, nanti akan seperti ini. Kemudian setelah itu kita akan close. Setelah ini close saja. Kita close. Kita akan beri nama laporan
laporan laba rugi. Oke. Nah, setelah di close, kita buka query pendapatan subreport. Kita pindahkan menjadi tampilan design view. Nah, kemudian kita rapihkan dulu, kita tab arrange, kemudian tabular, kemudian untuk control padding-nya non. Nah, kemudian setelah itu kita akan menghapus ini ya tipe. Kita hapus untuk tipe. Nah, setelah itu kita akan add sort menurut nomor akun ya. Kemudian akan mentotal laba rugi kredit dan laba rugi debit. Di sum. Kemudian yang kredit juga di sum. Nah, kemudian kita akan menambahkan baris di bawah sum ini ya. 2 baris. Selanjutnya kita akan memindahkan yang sum laba rugi debit ini ke bawah. Nah, setelah itu kita atur-atur saja untuk lebarnya. Nah, kemudian kita akan menambahkan text box. Text box di sini. Nah, ke bawah ini. Kemudian kita rubah namanya menjadi pendapatan bersih. Pendapatan bersih. Kita gabung saja untuk kolomnya. Nah, untuk di sini kita masukkan rumus yaitu sum kurung buka laba rugi kredit dikurangi sum laba rugi debit. Nah, setelah itu kita gabungkan saja di merge. Nah, kemudian kita jangan lupa untuk formatnya dirubah ke currency. Nah, setelah itu kita akan menambahkan label sini. Untuk yang pertama adalah pendapatan total. Kita gabungkan. Kemudian selanjutnya kita tambahkan lagi label, yaitu potongan pendapatan. Setelah itu kita pindahkan ke sini dan kita gabungkan. Nah, setelah itu kita akan menghapus judul ini yang ada di report header, di blok, kemudian dihapus. Ininya diseret. Nah, kita ke menu home dulu untuk menebalkan hurufnya terlebih dahulu.
Nah, selanjutnya kita lihat terlebih dahulu hasilnya. Nah, nanti akan seperti ini ya kurang lebih hasilnya. Kita bisa lihat di laporan laba rugi. Nah, sudah muncul ya. Kemudian selanjutnya buka query. Ini di close dulu. Buka query query beban sub report. Pindahkan atau ganti dengan design view. Nah, kemudian kita seperti tadi dulu, kita blok dulu semua kolom, kemudian tab range, kemudian tabular untuk kontrol padding-nya non. Nah, selanjutnya kita hapus untuk tipe. Kita hapus. Kemudian kita add sort menurut nomor akun. Kemudian kita total dulu untuk kredit dan debitnya. Nah, selanjutnya setelah itu tambahkan label total beban atau biaya. Nah, kita bisa hapus untuk yang ini agar ini bisa dipindahkan ke sebelah sini. Nah, kita tambahkan label. Kita tambahkan label yaitu total beban atau biaya. Total beban atau biaya. Nah, selanjutnya kita pindahkan ke sini. Satukan. Kemudian untuk ini juga disatukan. Nah, kemudian setelah itu kita hapus judulnya. Nah, selanjutnya kita lihat. Nah, maka nanti tampilannya akan menjadi seperti ini. Kita close. Setelah itu kita buka query laba rugi bersih sub report. Nah, kemudian kita ganti dulu untuk tampilannya ke design view. Kemudian kita rapihkan. Tab arrange. Tabular dan kontrol padding-nya non. Nah, kemudian kita akan menghapus dua kolom ini. Nah, kemudian kita akan menggantinya dengan label, yaitu laba rugi bersih. Kemudian kita pindahkan sini. Nah, lanjut kita satukan. Nah, kemudian untuk ini judul yang ada di report header kita hapus. Kemudian agar tidak terlalu jauh kita atur ininya. Nah, kita lihat nanti kurang lebih akan seperti ini ya untuk tampilannya. Kita bisa lihat di laporan laba rugi. Nah, sebetulnya ini udah jadi, kita hanya tinggal menambahkan judul saja. Kita pindahkan ke design view. Nah, kemudian kita tambahkan label.
di sini, yaitu laporan laba rugi. Kita pindahkan ke sebelah sini. Kita atur-atur untuk ininya ya. Nah, kemudian kita tambahkan 2 lagi untuk di baris kedua, yaitu klinik Dr. Farhan. Untuk di yang baris ketiga, yaitu periode Desember 2020. Kemudian kita blok. Kita rata tengah dan kita bold. Nah, setelah itu kita lihat. Nah, ini adalah laporan laba rugi yang sudah jadi. Sampai di sini sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.